kita dikumpulkan dalam suasana virtual ya Bu, silaturahmi tetap terjaga. Seharusnya seperti ini di zaman pandemi. Amin, Apa kabar amin. Bapak Ibu? Yang dari Cirebon mungkin sudah hadir? Kalimantan? Karena kami belum pernah nih virtual langsung seperti ini Bu, ini perdana. Dan servis kami dari Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli, Pertamedika, khusus untuk PDSI hari ini Bu. Alhamdulillah. Kami berharap kemarin koordinasi kami cukup baik, hubungan kami cukup baik dengan PDSI, luar biasa kami ucapkan apresiasi buat PDSI yang selama ini selalu menggunakan Pertamedika, Bu. Khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan di Kota Prabu Muli. Dr. Rosa, terima kasih banyak komunikasi yang cukup terjalin baik selama ini. Baik, Bu. Mudah-mudahan setiap kegiatan drilling service yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Prabu Muli, kami selalu siap support, Dok. Baik, Bu. Baik, tetap kami mengingatkan Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami persiapkan absensi. Silakan mengisi absensi sesuai dengan link yang telah dikirimkan oleh admin di chat. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan ya, walaupun kita berada di rumah, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Di zaman pandemi seperti ini, tetap menjaga kesehatan, tingkatkan imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan air putih setiap hari. Baik, selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mungkin langsung kita mulai acaranya, Dr. Rosa dan Ibu Suherna. Silakan, Mbak. Baik, Bu. Silakan, Bu. Dimulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marliansa sebagai VP Human Capital PT PDSI yang saat ini diwakili oleh Ibu Suherna sebagai Asisten Manager Services. Yang kami hormati Dr. Losa sebagai Junior Analis Medical Services. Dan yang kami hormati Dr. Ihsan Wardawati sebagai PJS Direktur Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli. Dan Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini dari Jakarta, Prabu Muli, Aceh, Kalimantan, dan Cirebon. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan rahmatnya jualah sehingga kita semua hari ini dapat berkumpul melalui virtual dalam kegiatan menyambut Hari Kanker Sedunia dengan mengadakan Zoom meeting dengan tema sosialisasi pencegahan kanker serviks. Serta sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Suherna sebagai Asisten Manager Services. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insya Allah hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli mendedikasikan untuk terlaksananya kegiatan pada pagi ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Dr. Ihsan Wardawati, PJS Direktur Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli. Yang saya hormati manajemen PDSI, dalam hal ini yang saya baca Pak Kananto, Pak Budi, dan Mas Doni. Yang saya hormati para perwira Pertamina PDSI yang bergabung. Yang saya hormati juga kepada para TKJP kita dimanapun berada.
Kemudian yang saya hormati keluarga para istri pekerja PDSI yang saya banggakan. Yang saya hormati juga kepada Dr. Cordova ya, Dr. Cordova Asrido, Special Obstetrician Ginecologist ya, ginekologis. Mohon maaf Mbak ya kalau salah penyebutannya. Selamat pagi Dr. Cordova, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pertama kami atas nama manajemen PT Pertamina Services mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara kolaborasi untuk negeri PDSI Pertamedika Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli. Terkait dengan seminar ya, dengan materi kanker serviks, bagaimana mengenalinya dan pencegahannya. Saya yakin pencerahan ataupun sharingnya sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi kaum wanita, baik yang untuk yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Nanti sesuai judul, teman-teman bisa bertanya ya, misalkan nanti terjadinya tanda-tanda gejala, kemudian penyebabnya apa, bagaimana pencegahannya dini, bagaimana yang sudah bergejala, kemudian bagaimana jika sudah memasuki fase stadium 1, 2, dan 3, 4. Nah, kemudian bagaimana sejauh ini persiapan Pertamedika terkait dengan alat-alat sebagai penunjang ketika pasien ataupun salah satu adalah pasien pekerja Pertamina ataupun para keluarga yang jika sudah terindikasi stadium 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian nanti mungkin bisa ditanyakan lagi kepada Pertamedika All ya kelihatannya, karena kan Pertamedika itu tidak hanya saja ada di Jakarta, ada seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Kemudian kami ingin juga sebagai pekerja mengetahui bagaimana ketersediaan alat sebagai mensupport ketika pekerja Pertamina atau PDSI siapapun jika sudah nyatakan masa fase stadium. Nah, artinya kami juga seberapa ataupun sudah berapa persenkah Pertamedika mengakomodir ketika kita pekerja dikatakan sudah mencapai stadium ataupun sudah bergejala. Nanti ini hal-hal seperti ini bisa akan ditanyakan kepada Dr. Cordova ya Dok ya, nanti mohon dijawab. Kemudian juga sebagaimana tingkat kesembuhan yang telah dilakukan oleh Pertamedika bagi penderita yang sudah dinyatakan cancer cervix atau berapa persen ya, mungkin nanti bisa disampaikan pada kami sehingga kami sendiri terutama bagi kaum wanita mengetahui sampai sejauh mana Pertamedika itu siap melayani ketika sudah masuk fase stadium tersebut. Mbak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya atas inisiatif atau sharing dan berharap sharing seperti ini akan berlanjut dengan topik yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan selamat seminar. Terima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan koordinasi lanjutan dengan Dr. Losa nanti ke depannya. Baik, kata sambutan kedua akan disampaikan oleh Dr. Ihsan Wardawati sebagai PJS Direktur Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli. Kepada Dr. Ihsan, kami persilakan. Ya, terima kasih ya Ami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah ilahi rabbi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kepada yang terhormat VP Human Capital PDSI Pertamina Trading Services Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Suherna sebagai Asisten Manager Services. Kemudian kepada yang terhormat para jajaran manajemen dari Pertamina Trading Services Indonesia. Kemudian kepada yang terhormat Dr. Losa selaku Junior Analyst Medical Services. Kemudian kepada yang terhormat para jajaran manajemen yang berada di lokasi Jakarta, Prabu Muli, Cirebon, Kalimantan, Aceh, dan juga semua partisipan yang hadir pada saat webinar kali ini. Pada hari ini saya mengucapkan
terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti acara Zoom meeting pada hari ini. Adapun acara Zoom meeting ini adalah dalam rangka World Cancer Day yang biasanya diadakan atau dirayakan setiap tanggal 4 Februari. Pada hari ini adalah pada tanggal 17 Februari, tapi masih dalam bulan Februari, jadi kita masih merayakan Hari Kanker Sedunia. Adapun tema yang dipilih adalah kanker serviks. Kenapa kanker serviks yang dipilih? Karena memang kita lihat bahwa perempuan juga merupakan sering mendapatkan penyakit yang satu ini, kanker serviks. Walaupun menurut data dari WHO di tahun 2014 ada sekitar 92.000 penduduk di dunia, yang terutama di Indonesia, mengidap kanker. Dan pada data dari Kemenkes, itu sekitar 15.000 per tahun adalah kasusnya kanker serviks. Berikutnya adalah daripada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih, yang salah satu program daripada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dari tim PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit, ya, melakukan kegiatan untuk berbagi ilmu, sharing knowledge, terutama tentang masalah-masalah kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, acara ini diadakan dalam rangka apresiasi kepada Pertamina Drilling Services Indonesia yang selama ini sudah bersinergi dengan Rumah Sakit Pertamina Prabumulih. Ya, saya lihat di sini memang bersyukur, alhamdulillah, apresiasi sekali terhadap BDSI yang memang setia dengan Rumah Sakit Pertamina Prabumulih. Ya. Saya berharap untuk kedepannya terus kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama, tetap berkolaborasi, terutama dalam pelayanan kesehatan. Kemudian tidak berpanjang kata, di akhir sambutan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Ridho yang nanti akan melaksanakan atau memberikan ilmunya tentang kanker serviks. Nanti tentunya akan dibahas lebih detail oleh Dr. Ridho apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks. Sebetulnya serviks itu adalah bagian daripada organ tubuh yang ada pada wanita, yang biasanya dikenal dengan nama rahim. Ya, kemudian nanti akan diketahui bahwa apa yang namanya kanker, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana cara menghindarinya, ya, pencegahannya bagaimana, pengobatannya bagaimana, stadium-stadiumnya dari stadium 1 sampai dengan stadium lanjut. Nanti tentunya akan dibahas lebih detail oleh Dr. Cordova Ridho, SPOG. Dari saya, tidak berpanjang kata, saya akhiri sambutan saya. Tetap semangat dalam webinar ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Cordova Ridho, SPOG, bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lisan. Demikian acara pembukaan Zoom meeting pagi ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara Zoom meeting hari ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyambutan dan berkomunikasi, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keperkenalan, tak kenal maka tak sayang. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami hari ini dalam kegiatan Health itu, sudah ada di samping saya yang disebut-sebut namanya tadi, Dr. Cordova Ridho. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Dok, ya. Semangat ya, Dok, karena Dr. Rosa dan Bu Suherna sudah semangat di sana bersama Bapak Ibu yang berada di wilayah nih, Dok, PDSI di Indonesia. Hari ini hadir bersama kita secara virtual PDSI dari Prabumulih, Jakarta, Cirebon, Kalimantan, Aceh, ya, dan mana lagi nih tadi? Cukup ya, Jakarta, Prabumulih, Cirebon, Kalimantan, dan Aceh. Luar biasa, hari ini kita dipertemukan nih, Dok. Kita terbang hari ini ke Pulau Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kami akan memperkenalkan diri, siapa kami sebetulnya. PT Pertamedika. Ya, Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar, ini adalah sebaran kami, unit usaha dari PT Pertamedika. PT Pertamedika itu sendiri adalah anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang saat ini bergerak dalam bidang layanan kesehatan. Bapak Ibu bisa melihat di Pulau Sumatera, kami hadir, ada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, kemudian Rumah Sakit Pertamina Rantau, kemudian Rumah Sakit Pertamina Dumai, Rumah Sakit Pertamina Pelaju, dan Rumah Sakit Pertamina Prabumuli. Kemudian di Pulau Jawa, ada Rumah Sakit Pertamina Pusat, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Rumah Sakit Pertamina Cilacap, Rumah Sakit Pertamina Balongan. Kemudian kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan kami juga hadir, ada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kemudian Rumah Sakit Pertamina Tanjung, dan Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Yang di ujung sekali adalah di Papua, yaitu Rumah Sakit Pertamina Sorong. Bapak Ibu, untuk PT PDSI dimanapun lokasinya tersebar di Indonesia, PT Pertamedika hadir untuk mensupport segala kegiatan layanan kesehatan buat PT PDSI. Selamat bahwa selama ini kita bergabung dan berkomunikasi serta berkoordinasi sangat-sangat baik. Baik, itulah tentang Pertamedika. Nah, telah hadir di samping saya Dr. Cordova. Sebelum kita masuk ke sosialisasinya ya Dok, boleh saya bacakan CV-nya ya? Tak kenal maka tak sayang. Ya, beliau adalah Dr. Cordova Arrido, spesialis obgyn, obstetri, tempat lahir Bandung. Oh, asli Bandung ya, Dok? Juga ya. Tanggal 19 Februari 1987, alumni Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk spesialis obgyn Universitas Sriwijaya. Hobi, nih hobinya memang sesuai nih. Hobi olahraga sepedaan. Apa karena zaman pandemi ya Dok ya? Sepedaan ya. Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Cordova untuk mempresentasikan sosialisasi tentang pencegahan kanker serviks. Kami persilakan Dokter. Terima kasih Mbak Amit atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar hari ini yang sudah diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pertamina Prabumuli dalam rangka masih memperingati Cancer Day yang jatuh pada tanggal 4 Februari kemarin, dan kita mengambil topik kanker serviks. Tadi seperti yang sudah Dr. Ihsan sampaikan bahwa kanker serviks ini merupakan kanker yang terkena khusus pada perempuan ya, karena organ serviks atau rahim itu adanya di wanita. Siapa saja bisa terkena kanker serviks, baik itu ibu kita, tante kita, diri kita sendiri, gitu, anak kita bisa terkena kanker serviks. Gitu. Yang pertama saya harus kasih tahu dulu, mungkin banyak yang sudah tahu, sudah pernah mendengar juga kalau serviks, gitu, sering mendengar serviks gitu, kanker serviks. Gitu. Tapi sebenarnya serviks itu di mana sih sebenarnya? Serviks itu adalah, kalau bahasa awamnya itu adalah leher rahim, gitu. Jadi leher rahim atau serviks itu adalah suatu bagian dari organ rahim sendiri, gitu. Bagian rahim yang terdapat pada puncak vagina. Gitu. Jadi dia menjorok ke dalam liang segama, liang vagina, yang hanya dapat dilihat dengan alat spekulum. Nggak bisa kita lihat dari luar dengan mata telanjang. Kita harus membuka liang vagina menggunakan alat namanya spekulum, baru kita bisa melihat lokasi serviksnya sendiri. Gitu. Kanker serviks sendiri itu apa? Gitu. Kanker serviks adalah penyakit tumor yang ganas di leher rahim atau serviks yang dapat menyebar metastasis atau ke organ-organ yang lain yang menyebabkan kematian kalau sudah tidak tertangani dan sudah lanjut stadiumnya menjadi stadium 3 atau 4 gitu. Penyebabnya sendiri apa sih kanker serviks itu? Penyebabnya adalah virus, ya. Virus HPV, yaitu virus HPV tipe 16 dan 18 gitu. Pada slide ini, inilah rahim. Pada yang gambar yang paling atas itu lokasi rahim itu ada di rongga panggul. Rongga panggul
Nah, kemudian kalau kita perbesar di bagian kiri bawah itu, nah itu adalah serviknya, bagian yang bulat seperti donat. Nah, itu kalau kita melihat dengan spekulum kita masukkan alatnya, membuka liang vagina, kemudian kita baru bisa melihat serviknya. Kalau normal harusnya serviknya gambarnya seperti itu, bulat, permukaannya mulus, tidak ada berbenjol-benjol, tidak ada darah di situ. Kemudian, tapi kalau misalnya terkena infeksi dari virus HPV tadi yang menyebabkan kanker serviks, itu bisa berubah serviknya. Dari gambar yang pertama itu stadium 1, gitu, mulai ada perubahan dari permukaan serviks yang tadinya mulus, mulai dia seperti ada permukaannya menjadi tidak rata, berubah warna, rapuh, mudah berdarah, seperti itu. Kemudian kalau stadium 1 dia berlanjut lagi menjadi stadium 2, dia menjadi lebih banyak, luas daerah serviks yang terkena, gitu. Kalau dia tidak diobati juga, tidak ditangani juga, dia akan lanjut lagi stadium 2 dan 3 yang bisa menyebar ke area paraservik, dinding panggul maupun ke dinding vagina ke bagian bawah. Tergantung dia nanti menyebarnya ke arah mana gitu. Biasanya sih akan meluas ke arah panggul, bagian atas. Gitu. Kenapa ini harus kita angkat masalah kanker serviks ini? Karena merupakan jadi masalah dunia, dan khususnya di Indonesia juga menjadi masalah kanker yang nomor 2 setelah kanker payudara. Mungkin kalau misalnya sosialisasi tentang kanker serviks ini tidak banyak, dan banyak para wanita yang tidak menyadari tentang pentingnya mengenali dan mencegah kanker serviks, kanker serviks bisa saja nanti melampaui kanker payudara gitu. Jadi 21.000 kasus baru di Indonesia setiap tahun menurut data. Kemudian dari tahun 2014 itu 92.000 kasus meninggal karena kanker. Dari 92.000 tersebut ada 10,3% adalah kanker serviks gitu. Jadi angkanya lumayan cukup banyak. 92.000 itu tidak hanya cuman kanker pada wanita ya. Jadi pada kanker laki-laki juga ada kanker paru-paru, kanker payudara, kanker rektum gitu. Nah, 10,3%-nya ada kanker serviks gitu. Dari Januari sampai Juni tahun 2014 dari data BPJS didapatkan data bahwa pengeluaran BPJS sendiri itu sampai 36 triliun untuk mengatasi kanker serviks. Gitu. Jadi ini merupakan menjadi masalah nasional juga, sehingga menjadi beban untuk negara juga. Selain untuk jadi beban negara pun, walaupun ada jaminan dari BPJS ataupun dari asuransi, orang yang terkena kanker serviks juga akan terganggu kualitas hidupnya, karena kanker serviks itu akan menyebabkan komplikasi yang meluas dan berat pada penderitanya. Next slide. Apa saja sih faktor resiko untuk terkena kanker serviks? Ada beberapa faktor resikonya. Faktor-faktor resiko tersebut kita ambil secara 5 terbesar. Biasanya itu karena hubungan seksual pertama kali saat usia kurang dari 20 tahun gitu, untuk wanitanya. Kemudian wanita yang merokok. Ketiga, suami yang tidak disunat. Keempat, mempunyai pasangan seksual lebih dari 1. Kelima, itu setia dengan pasangan tapi pasangannya mempunyai pasangan lebih dari 1. Kenapa hubungan seksual pertama kali saat usia muda atau kurang dari 20 tahun menjadi faktor risiko? Itu karena pada saat usia kurang dari 20 tahun, organ vagina maupun serviks maupun rahim tersebut belum siap secara reproduksi gitu. Jadi belum dewasa. Jadi di permukaan serviks sendiri itu ada permukaan epitel. Sel-selnya di situ ada sel-sel epitel permukaannya, ada sel squamous, ada sel granulosa ya. Kalau misalnya kita lihat secara radio secara mikroskopik. Nah, itu nanti ada perubahan-perubahan selnya harusnya. Nah, menurut penelitian itu perubahan sel tersebut menjadi matur atau dewasa setelah 20 tahun. Makanya kalau misalnya kita ada orang berhubungan seksual itu kurang dari 20 tahun, dia berisiko karena pada saat hubungan seksual itu akan terjadi iritasi yang pertama. Kemudian ada lesi-lesi dan abrasi pada permukaan vagina maupun serviks gitu. Kalau sel serviksnya itu belum matang pada saat intercourse hubungan seksual, perlukaannya itu akan lebih banyak, dan bila si pasangannya itu mempunyai
HPV virus di penisnya itu, dia gampang sekali berpindah dari penis ke serviks gitu. Jadi resikonya lebih besar pada saat usia muda, kurang lebih 20 tahun. Kemudian merokok, kenapa menjadi faktor risiko? Karena merokok itu adalah salah satu radikal bebas ya, gitu. Banyak sekali hal buruk dari rokok, tidak hanya untuk serviks ya, untuk paru-paru, gitu, untuk penyakit-penyakit yang lain itu banyak juga disebabkan oleh rokok. Secara penelitian ternyata wanita yang merokok itu pada saat dilakukan pemeriksaan histologi dari sel serviksnya, ada radikal-radikal dan mutasi dari sel-sel serviksnya dibandingkan wanita yang tidak merokok. Jadi merokok juga menjadi faktor risiko. Kemudian yang ketiga, suami tidak disunat. Kenapa jadi faktor risiko juga? Karena pada penis yang tidak disunat itu cenderung banyak kotorannya di ujungnya. Kotoran atau kita sebutnya di kedokteran itu smegma, itu merupakan media yang paling baik untuk bakteri dan virus berkembang biak di situ. Jadi kalau misalnya tidak disunat, itu banyak sekali virus dan bakterinya pada saat hubungan seksual. Gitu. Kemudian yang keempat, multi partner. Kenapa multi partner gitu? Ya sangat jelas sih, karena kalau misalnya kita mempunyai pasangan seks lebih daripada satu orang, mungkin pasangan laki-laki A itu tidak mempunyai HPV di tubuhnya gitu saat berhubungan seksual dengan wanita B. Tetapi ketika wanita B ini berpindah ke laki-laki C atau D itu yang salah satunya mempunyai HPV, jadi wanita ini juga bisa tertular gitu. Begitu juga kalau misalnya pasangannya multi partner, kita setia tapi pasangan kita yang dalam tanda kutip tidak setia mungkin ya. Nah, dia berpindah ke perempuan lain misalnya. Pada saat itu mungkin dia tidak terinfeksi HPV si laki-laki itu, tapi si perempuan yang berhubungan seks dengan laki-laki tersebut mempunyai HPV di serviksnya, pindah ke laki-lakinya yang berhubungan. Kemudian dia pindah lagi ke pasangan aslinya. Nah, tadinya pasangan aslinya tidak ada HPV, tapi pasangannya tersebut bisa menularkan si perempuan tersebut. Nah, jadi ini 5 besar yang menjadi faktor risiko bisa terkenanya kanker serviks. Intinya sih penularannya tersebut melalui kontak seksual gitu, karena HPV yang menyebabkan kanker serviks itu harus kontak langsung gitu. HPV tipe 16 dan 18 itu bisa hidup dan bisa ada di dalam tubuh itu di area genital gitu. HPV itu ada banyak, ada ratusan ya. Cuman yang menyebabkan penyakit itu khusus untuk CA cervix itu adalah yang tipe 16 dan 18. Selain itu HPV juga bisa menyebabkan kutil, kemudian kalau di rongga mulut dia bisa menyebabkan jadi kanker nasofaring gitu, bisa juga menyebabkan kanker penis gitu untuk laki-laki ya. Jadi tidak hanya HPV itu serta-merta menyebabkan satu penyakit CA cervix, tapi enggak juga gitu. Jadi bisa ke CA nasofaring, CA rectum kalau misalnya di hubungan seperti misalnya homoseksual ya, itu bisa terjadi CA rectum gitu melalui hubungan homoseksual gitu. Mulai oral juga bisa, kemudian dari sentuhan-sentuhan juga bisa. Next. Gimana sih perjalanan penyakitnya CA cervix ini? CA cervix ini kalau misalnya sudah pernah perjalanan penyakitnya itu tidak cepat ya, tidak seperti penyakit flu atau penyakit demam atau mungkin yang sekarang lagi pandemi ini tidak seperti COVID ya. HPV ini CA cervix ini ketika seseorang terkena infeksi virus HPV yang khususnya yang tipe onkogenik itu memerlukan waktu, berdasarkan penelitian itu untuk menjadi CA cervix itu memakan waktu 5 sampai 10 tahun rata-ratanya ya gitu. Jadi ini perjalanan penyakitnya bila dari pojok kiri atas itu infeksi HPV onkogenik ya. Onkogenik itu artinya HPV yang berisiko menimbulkan penyakit onkologik ya, sebagai untuk menjadi kanker gitu ya. Khususnya tipe 16 dan tipe 18, ada juga tipe 6 dan tipe 11 yang bisa menyebabkan kutil di daerah kemaluan gitu. Jika seseorang terkena infeksi HPV, dia akan mengendap di dalam tubuh orang tersebut, khususnya di serviks atau di penis itu memerlukan waktu inkubasi selama 6 bulan. Jadi dia diam dulu di dalam serviks itu selama 6 bulan, nggak menimbulkan apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Dan orang yang sudah terkena infeksi HPV tersebut
kebanyakan nggak menyadari gitu, menyadari kalau misalnya dirinya sebenarnya sudah terinfeksi gitu, karena memang dia tidak menyebabkan gejala apa-apa selama inkubasi 6 bulan. Setelah 6 bulan dia mulai bangkit si APP-nya itu, mulai bisa menimbulkan lesi atau gangguan di sel-sel serviks, sel squamosanya atau sel granulosanya di serviksnya. Tetapi dalam waktu 6 bulan sampai 9 bulan tersebut, dari inkubasi sampai menimbulkan lesi, itu kan ada daya tahan tubuh kita gitu. Enggak serta-merta HPV itu masuk kita langsung kalah gitu. Enggak. Jadi masih ada sistem pertahanan tubuh kita, sistem imun kita. Karena penyebabnya adalah virus gitu. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, pasti si virus itu bisa tereradikasi atau hilang gitu. Menurut penelitian, setelah 9 sampai 8 bulan, kalau daya tahan tubuh kita bagus, gaya hidup kita bersih, setia pada pasangan, itu 75-90% HPV tersebut akan hilang sendiri tanpa pengobatan gitu. 75-90% dia regresi spontan gitu. Dalam waktu menurut penelitian itu 1-2 tahun gitu. Jadi dalam 1-2 tahun yang terinfeksi HPV tersebut biasanya akan hilang sendiri tanpa pengobatan dengan bantuan daya tahan tubuh sendiri gitu ya. Tapi dari sisanya itu ada 5-25% yang persisten gitu. Yang tadinya yang harusnya dia hilang tapi dia tidak hilang, justru berkembang gitu. Seperti misalnya pada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, seperti misalnya HIV, kemudian tuberkulosis gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya nggak bagus, atau mungkin dia selama sudah terinfeksi HPV tapi gaya hidupnya nggak berubah gitu, tetap berganti-ganti pasangan, merokok segala macam gitu ya. Nah, jadi virus yang masuk lebih banyak daripada daya tahan tubuhnya, jadi daya tubuhnya nggak bisa melawan. Nah, jadi 5-20% dia tetap resisten, tetap berada di dalam si serviks si perempuan tersebut. Nah, dari resisten tersebut memerlukan waktu kira-kira 4 tahun. 4 tahun untuk menjadi prakanker ya, prakanker atau kita sebut dengan neoplasma in situ gitu. Dibagi menjadi neoplasma in situ 1 sampai 3 gitu. Nah, dari resi prakanker ini akan menjadi benar-benar kanker dalam waktu 2 tahun gitu. Nah, jadi bagian mana yang bisa kita intervensi, kita cegah, kita obatin gitu. Dari masa inkubasi sampai ke prakanker itu bisa kita cegah ya dengan pemberian vaksin ataupun deteksi dini dengan IVA dan pap smear. Kalau sudah terjadi kanker yang invasif dari stadium 1, 2, 3, 4 itu pengobatannya dengan metode operasi ataupun kemoradiasi gitu. Tapi lebih baik kita mencegah, jangan sampai kita dioperasi ataupun di kemoradiasi. Next. Nah, ini kemudian kalau dia sudah menjadi resi prakanker dari stadium 1, 2, 3, dan 4 akan muncul nih gejala-gejalanya nih. Akan muncul gejala-gejalanya dari sebelah kiri, kakinya membengkak, ada nyeri pada punggung, keluar darah setelah berhubungan seksual, karena pembukaan serviksnya itu menjadi rapuh. Setiap berhubungan seksual ada sentuhan pada serviknya, terdorong oleh penis, dia berdarah, dia hancur, dia makan darah. Kemudian keluar cairan dari vagina yang tidak normal, berwarna keabu-abuan, kemudian kemerahan, berbau busuk, berbau amis gitu. Kemudian perdarahan setelah menopause untuk ibu-ibu yang sudah lanjut usianya, sudah di atas 50 tahun atau 55 tahun yang sudah berhenti mens, kok tiba-tiba keluar darah lagi, kok tiba-tiba kok kayak mens lagi gitu. Ternyata setelah kita periksa serviksnya yang bermasalah gitu. Ternyata perdarahannya itu bukan dari endometrium rahimnya, bukan karena menstruasi kembali, tapi karena rapuhnya di serviksnya tadi yang berdarah gitu. Walaupun tidak ada sentuhan pada serviksnya karena sudah meluas, sudah membesar, dia bisa berdarah dengan sendirinya spontan. Gitu. Kemudian mens tidak teratur untuk yang masih mens gitu. Kemudian ada nyeri perut biasa dikeluhkan bila dia sudah menyebar ke rongga panggul maupun ke rongga perut gitu ya. Dia menyebar ke dinding pelvik, ke dinding ke usus atau ke hati gitu juga bisa kanker serviks tersebut. Kemudian berat badannya turun gitu. Kenapa sampai turun? Karena kanker itu dia menggerogoti tubuh kita gitu. Metabolismenya itu diambil semua untuk si kanker. Kanker itu dia
bagaimana caranya supaya dia bisa tetap hidup gitu. Jadi dia mengambil nutrisi-nutrisi dari tubuh si perempuan yang kena kanker serviks, sehingga nutrisinya nggak bisa dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh secara normal, justru diambil untuk menghidupi sel kanker tersebut. Gitu. Kemudian ada darah pada vagina sama seperti yang tadi, kemudian pusing, kelelahan, kemudian BAB berdarah. Biasanya kalau BAB berdarah itu kalau misalnya sampai si CA serviksnya tersebut menginvasi ke dinding rektum di belakang rahim, gitu. Karena rektum itu sangat dekat dengan serviks, hanya sekitar jaraknya itu seperti 2 sentian ya, gitu. Jadi dia bisa menginvasi ke rektum dan BAB ini berdarah. Kalau kaki bengkak biasanya karena dia itu menyumbat saluran pembuluh darah di paha, di femur, kemudian menyumbat pembuluh darah di ginjal, gitu, menyumbat saluran kelenjar getah bening, sehingga aliran darah itu nggak bisa lancar balik ke jantung, tertahan di kaki, juga bisa menjadi bengkak gitu. Komplikasi yang terakhir itu bisa terjadi gagal ginjal ya, karena saluran ureter dari saluran kencingnya itu tersumbat oleh massa serviksnya tersebut, sampai harus di hemodialisa untuk cuci darah karena ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan normal. Itu komplikasi dari CA serviks dan gejalanya ya. Kemudian next, pencegahan. Apa yang bisa kita lakukan? Pencegahannya ada pencegahan primer, ada pencegahan sekunder. Primer itu kita bisa berikan vaksinasi untuk mencegah infeksi pada virus HPV masuk ke tubuh perempuan, ataupun laki-laki juga bisa divaksinasi. Kemudian pencegahan sekunder untuk perempuan itu dilakukan deteksi dini. Deteksi dininya bisa dengan tadi saya sebutkan, dengan IVA, kedua dengan pap smear, ketiga dengan pemeriksaan HPV DNA. Gitu. Next. Ini vaksin HPV adalah untuk pencegahan primer. Tujuannya untuk mencegah infeksi virus HPV masuk ke dalam tubuh perempuan atau laki-laki. Ini tidak bertujuan untuk pengobatan, hanya pencegahan. Jadi kalau misalnya sudah pernah ada hasil IVA atau pap smear yang menunjukkan lesi prakanker atau perubahan dari sel-sel squamous epithelium karena ada HPV, itu tidak bisa disembuhkan dengan pemberian vaksin ini, gitu. Jadi hanya dia mencegah saja, gitu. Jadi kalau misalnya sudah terkena atau sudah ada HPV, tidak ada gunanya lagi untuk divaksin. Gitu. Kemudian kalau sudah divaksin, menurut penelitian ada yang mengatakan 88 bulan proteksinya, ada juga yang mengatakan 17 tahun, gitu, untuk lama proteksi dari pemberian vaksin HPV ini. Gitu. Kemudian perlindungannya itu sekitar 89% jika sudah diberikan vaksinasi. Jadi kita akan lebih terlindung dari infeksi HPV itu 89%. Kemudian penyakit infeksi HPV atau penyakit lesi prakanker yang sudah diobati dapat diberikan vaksin juga. Next. Targetnya siapa aja yang boleh dilakukan vaksin? Targetnya perempuan yang belum pernah berhubungan seksual, dapat dimulai pada usia 11-12 tahun. Bahkan yang terbaru itu bisa dimulai di usia 9 tahun. 9 tahun boleh, udah mulai dilakukan vaksin. Gitu. Kelompok yang kedua, targetnya adalah kelompok seksual yang sudah aktif. Bila tadi seperti itu, pap smear atau IVA-nya normal atau negatif ya, itu boleh dilakukan vaksin. Kemudian dapat diberikan sampai usia 55 tahun. Nah, pemberian vaksin sendiri itu ada yang vaksin quadrivalent ya, untuk memproteksi dari 4 jenis virus, ada yang hanya memproteksi dari 2 jenis virus gitu. Ada pemberiannya sama saja dengan cara disuntikan di otot di lengan kita biasanya itu. Kalau untuk usia di bawah 15 tahun biasanya pemberian vaksinnya itu 2 kali dosis, 2 kali pemberian. Jadi kalau misalnya sekarang bulan Februari divaksin, bulan Agustus kemudian dosis kedua, divaksin kedua. Tapi kalau misalnya kita sudah berusia di atas 15 tahun, diberikannya 3 dosis. 3 dosis. Jadi kalau misalnya bulan Februari disuntik, divaksin, bulan April yang dosis kedua, kemudian bulan Agustus yang dosis ketiga. Gitu. Setelah divaksin, apakah kita tenang? Enggak juga. Kita tetap harus melakukan screening atau deteksi dini dengan dengan pap smear atau IVA gitu. Tapi untuk resiko terkenanya infeksi HPV jauh menurun dibandingkan orang yang tidak divaksin seperti itu. Next.
penjagaan sekunder atau screening. Nah, ini dia tadi yang setelah kita vaksin ada penjagaan sekundernya atau screening, yaitu upaya menemukan kelainan sel di dalam tahapan infeksi HPV ataupun lesi prakanker. Yang tadi seperti saya bilang ada 3 ya, bisa IVA, bisa pap smear, bisa pemeriksaan DNA HPV. Pemeriksaan IVA sendiri adalah infeksi visualisasi asetat, itu gampang dilakukannya, bisa di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik-klinik yang melayani pemeriksaan IVA. Kemudian kalau misalnya yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan pap smear, jadi biasanya dilakukan di rumah sakit atau puskesmas yang memiliki tenaga yang sudah terlatih untuk melakukan pengambilan sampelnya. Gitu. Yang ketiga, pemeriksaan HPV DNA ini biasanya dilakukan di rumah sakit. Semua pemeriksaan ini kita harus dilakukan dengan melihat si serviknya. Jadi pada saat pemeriksaan posisinya itu seperti saat orang mau melahirkan, dan kita masukkan alat namanya spekulum besi seperti cocor bebek ke dalam liang vagina untuk kita lihat serviknya. Tadi kalau normal kan dia bulat seperti donat, permukaannya mulus gitu. Nah, kalau IVA itu kita tetesin dengan cairan asam asetat 3-5%. Hasilnya bisa dilihat dalam waktu 1-2 menit. Cepat ya. Kalau misalnya udah ada reaksinya, kalau normal dia nggak ada perubahan warna apa-apa. Tapi kalau misalnya ada perubahan ke arah lesi prakanker, si serviknya itu akan berubah warna. Yang tadinya dia kemerahan menjadi putih. Jadi putih dalam waktu 1-2 menit. Kalau pap smear sama, posisinya seperti mau melahirkan, tapi setelah spekulum dimasukkan, ada tongkat spatula namanya yang masuk, sama ada sikat yang masuk ke dalam serviks untuk mengambil contoh sel yang ada di serviks. Dengan cara kita oleskan gagang kayunya itu tersebut ke permukaan serviks, diputar searah jarum jam, sehingga diharapkan permukaan serviks tersebut terambil oleh si tongkat tersebut. Kemudian ada sikat yang masuk ke dalam lubang serviks untuk mengambil contoh sel yang ada di dalam liang serviks. Gitu. Nanti setelah diambil diperiksa di patologi anatomi. Kalau IVA tadi 1-2 menit hasilnya sudah kelihatan. Kalau pap smear biasanya 5-7 hari baru ada hasilnya, karena kita dibaca di laboratorium, dilihat di bawah mikroskop. Yang terakhir pemeriksaan HPV DNA sama seperti pemeriksaan pap smear, itu diambilnya juga contoh sel di permukaan serviksnya, kemudian periksa di laboratorium untuk pemeriksaan change DNA-nya. Next. Jadi IVA menemukan lesi prakanker serviks dengan mata telanjang aja tanpa bantuan alat dengan olesan asam asetat. Jadi kekurangannya sensitivitasnya rendah ya. IVA ini nggak sampai 50%, 47-62%. Tapi spesifisitasnya lumayan tinggi, 70%-an. Next. Ini tadi yang saya bicara gitu, pada saat pemeriksaan pap smear seperti ini dilakukan pemeriksaan sel-sel serviks untuk mengidentifikasi secara dini adanya perubahan sel ke arah kanker serviks. Itu tadi yang saya bilang kayu atau tongkatnya untuk mengambil namanya spatula air, itu dioleskan ke permukaan serviks. Pemeriksaannya memang sepertinya nggak enak ya, cuman tidak nyeri sama sekali kok pada saat pemeriksaan. Next. Untuk siapa pemeriksaan ini? IVA, pap smear, dan HPV DNA. Kapan dilakukannya? 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Dianjurkan untuk mulai dilakukan screening pap smear dan IVA. Gitu. Dan setiap 1-3 tahun untuk usia 21-65 tahun. Tidak lagi diperlukan jika sudah lebih dari 65 tahun atau hasil 10 tahun terakhir pemeriksaan IVA dan pap smear selalu menunjukkan angka yang hasil yang normal. Gitu. Jadi 1-3 tahun untuk usia yang reproduktif ya. Setiap setahun sekali minimal sudah harus dilakukan pemeriksaan pap smear gitu. Karena kalau sedini mungkin terdeteksi, itu tingkat kesembuhannya semakin baik dibandingkan kalau kita terlambat. Menurut penelitian di Amerika itu kalau orang yang berisiko terkena kanker serviks itu cenderung yang melakukan screeningnya itu lebih jarang dibandingkan orang yang sering melakukan screening CA serviks gitu. Angkanya itu disebutkan di jurnalnya itu 2-3 kali lipat lebih tinggi kejadian CA serviks pada wanita yang yang tidak melakukan screening dibandingkan wanita yang melakukan screening CA serviks gitu.
Next. Nah, kalau ibu-ibu mau pap smear, ini ada syaratnya, nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan pertama mau langsung periksa pap smear. Yang penting yang pertama tidak sedang keluar darah atau haid. Kemudian 2 hari sebelum pemeriksaan tidak boleh berhubungan seksual. Kemudian tidak memasukkan benda apapun seperti cairan pembersih atau obat-obatan antibiotik ke dalam vagina sebelum pemeriksaan. Karena kalau misalnya ada lagi mens, lagi haid, itu sel-sel serviksnya akan dibacanya menjadi tidak baik gitu, karena banyak sel-sel darah yang akan masuk ke pemeriksaan mikrobiologinya maaf. Kemudian kalau berhubungan seksual juga tidak boleh, karena kalau habis berhubungan seksual tersebut ada sperma di situ bisa terbaca. Kemudian permukaan serviksnya pada saat hubungan seksual itu kan ada gesekan, ada dorongan, bisa terjadi iritasi ataupun abrasi pada permukaan serviks, sehingga nanti gambarannya seperti serviks yang tidak normal, padahal serviksnya itu normal, bisa saja seperti itu. Next. Ini pemeriksaan HPV, DNA, deteksi HPV risiko tinggi. Tapi pemeriksaan HPV ini hanya mengambil contoh sel dan yang mengandung DNA ada atau tidak di dalam permukaan serviks tersebut. Tidak mampu mendeteksi lesi prakanker, maksudnya lesi prakankernya tersebut tidak bisa digambarkan secara pemeriksaan HPV gitu. Lesi prakanker itu hanya bisa dilihat pada saat pemeriksaan pap smear, tapi lebih bagus kalau pemeriksaannya itu digabung antara pap smear dan HPV DNA gitu. Karena kalau misalnya pap smear kadang-kadang ada apa ya, negatif palsunya ya, negatif palsu. Jadi tergantung dari si yang ngambil dia sudah terlatih atau belum gitu ya. Kalau misalnya yang mengambil contoh pap smearnya tidak terlatih, bisa saja sel yang di situ ada lesi prakanker tidak terambil gitu, tidak terambil seluruhnya gitu. Yang terambil yang normalnya aja, karena mungkin dia kurang paham cara memutar tongkatnya gitu, memutar sikatnya gitu. Jadi yang harusnya ada lesi prakanker tidak terambil gitu. Tapi kalau HPV DNA dia bisa mengambil walaupun di situ dia belum berubah menjadi lesi prakanker, di contoh jaringan yang mengandung permukaan serviks tersebut mungkin ada HPV-nya gitu. Karena tadi kan ada masa inkubasi kan, masa inkubasi 6 bulan yang tidak 6 sampai 9 bulan yang tidak bergejala gitu. Karena dia diam aja di situ. Jadi kalau pap smear dia tidak mungkin tidak menunjukkan lesi prakanker, tapi dengan HPV dia ada terambil si DNA HPV-nya gitu. Jadi bagusnya kalau mau screening dua-duanya diperiksa gitu. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya minimal pap smear yang dilakukan. Next. Nah ini tadi gabungan pap smear dengan tes HPV DNA. Kenapa dilakukan? Karena kalau pap smear itu nilai negatif palsunya itu sampai 45%. 15 sampai 45%. Tapi kalau digabung dengan bagusnya kalau misalnya ada HPV-nya diperiksa juga, HPV-nya positif, artinya ada risiko untuk terjadi lesi prakanker atau kanker di kemudian hari. Gitu. Next. Nah ini algoritmanya, gimana cara pemeriksaannya. Kalau misalnya sudah mau melakukan pemeriksaan, kalau pap smear negatif, HPV DNA negatif, berarti aman. Bisa ulangi pemeriksaan atau screeningnya itu 3 tahun lagi. Gitu. Ulangi pap smear dan HPV DNA 3 tahun. Tapi kalau misalnya dari pap smear-nya ada gambaran askus ya, contohnya misalnya ya, atypical squamous cell apa namanya yang tidak teridentifikasi dengan, tapi HPV DNA-nya negatif, tapi gambaran pap smear-nya ada kelainan nih, ada askusnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Pap smear lagi, tapi jaraknya lebih dekat. 12 bulan, 6 sampai 12 bulan. 12 bulan sih rata-rata ya. Kemudian kalau dari pap smear-nya normal, tapi HPV DNA-nya positif gitu. Apa yang harus dilakukan? Ulangi pap smear-nya 6 sampai 12 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya semakin ada kelainan, tapi belum menjadi kanker atau lesi prakanker, pap smear-nya yang jadi lebih sering. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah diulangi 6 sampai 12 bulan, masih ada kelainan juga dari pap smear atau HPV-nya, apa yang harus dilakukan? Kolposkopi. Kolposkopi itu seperti pemeriksaan pap smear atau IPA posisinya, tapi ada kamera mikroskop yang masuk ke permukaan serviks untuk melihat
gambaran langsung dengan pembesaran 1000 kali lipat, itu bisa dilihat permukaan serviknya memang benar-benar bermasalah, ada si prekanker atau tidak, itu bisa benar-benar dipastikan dengan kolposkopi. Gitu. Tapi kalau misalnya dari pemeriksaan awalnya askus atau kelainan, HPV-nya positif, atau dari partnernya ada low grade seal atau high grade seal, itu langsung kolposkopi. Nggak usah nunggu pap smear-nya diulang-ulang per 6 bulan atau 12 bulan. Gitu. Langsung kolposkopi. Next. Kolposkopi itu adalah pemeriksaan dan pembesaran melihat kelainan epitel serviks, pembuluh darah, dan setelah pemberian asam asetat. Gitu. Pemeriksaan standar bila hasil pap smear-nya abnormal. Gambarnya seperti itu, alatnya besar, gitu. Tapi nggak semuanya masuk ke dalam vagina untuk melihat permukaan serviks. Itu hanya kameranya saja yang masuk. Gitu. Mikroskopnya itu yang besar. Nanti dokternya ada di depan mikroskop untuk melihat permukaan dari serviksnya. Apakah pembuluh darahnya berubah, apakah sel-selnya berubah, itu nanti bisa langsung terlihat dengan kolposkopi. Kalau kolposkopi ini pemeriksaannya biasanya di rumah sakit tipe B atau tipe A, tidak bisa di rumah sakit tipe C, gitu. Atau apalagi di puskesmas. Gitu. Biasanya yang melakukan kolposkopi ini spesialis obstetrik ginekologi yang konsultan onkologi. Gitu. Jadi ada konsultannya lagi yang bagian onkologi. Tapi kalau misalnya IVA, pap smear, HPV DNA itu bisa dilakukan spesialis obstetrik ginekologi umum. Tidak harus yang onkologi. Gitu. Next, ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi CA serviks. Mudah-mudahan bisa diterima oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua, bisa dimengerti. Bila kurang paham atau masih ada yang bingung, boleh bertanya. Kalau saya bisa menjawab, saya bantu menjawab. Baik, terima kasih Dokter Cordoval, luar biasa ya Dok ya. Kalau melihatnya rasanya ngeri-ngeri sedap ya Dok ya. Aduh, jadi intinya Dok, semakin cepat kita melakukan screening semakin baik. Artinya proteksi untuk kesehatan itu juga nggak main-main ya Dok ya. Nggak ada nego-nego lagi nih. Baik Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau sudah bergabung, silakan kalau mau langsung bertanya atau bisa memberikan sign angkat tangannya. Mungkin ini sudah ada yang bertanya lewat chat ya. Ibu Ani Aryani. Baik, selamat pagi Bu Ani. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Baik, dokter, ini ada Bu Ani nanya nih Dok. Saya pernah membaca artikel kalau air yang kotor bisa menyebabkan kanker serviks juga. Mohon penjelasannya Dok. Nih air yang kotor nih, kira-kira ada peluang untuk penyebab kanker serviks nggak? Silakan Dok. Oke, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Bu ya. Tadi penyebab CA serviks sendiri adalah virus HPV, gitu ya. Virus HPV tipe 16 ataupun tipe 18. Gitu. Banyak penelitian mencari nih daur hidupnya itu di mana sih si virus ini ya. Gitu. Virus ini di jurnal yang pernah saya baca itu bahkan di gagang pintu pun ada katanya ya, ada virus HPV gitu. Dan mungkin juga kalau di air itu bisa ada virusnya gitu. Cuman virus HPV ini dia harus ketemu reseptornya karena HPV ini merupakan virus DNA ya. Virus DNA dia itu bisa hidup kalau ada hospesnya atau tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu ya DNA si hospes gitu. Kalau dia di luar nggak akan menyebabkan apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia kalau misalnya untuk sel serviks sendiri dia harus dari penelitian itu 70-90% itu penyebabnya yang 16 sama 18. Ya. Itu harus benar-benar ada sentuhan langsung ya, gitu. Harus ada sentuhan kontak langsung. Jadi kalau misalnya tidak ada kontak langsung ke serviksnya, gitu, walaupun ada tipe 16 atau 18, mungkin dia hanya singgah di sela paha, gitu ya, permukaan vagina, gitu ya. Dia nggak akan bisa masuk ke dalam, gitu. Jadi kalau kecuali ya kalau misalnya di air itu ceboknya itu ekstrim banget yang sampai ke dalam gitu. Mungkin bisa, tapi hanya sedikit kecil kemungkinannya. Gitu. Karena 70-80%-nya itu harus ada kontak langsung yang besar kemungkinan itu kalau berhubungan seksual. Jadi kalau misalnya dari air
yang kotor itu tidak bisa secara langsung menyebabkan CA cervix ya. Tapi kalau misalnya di situ ada jamur, ada bakteri maupun virus lain, itu bisa menyebabkan infeksi pada vagina atau vaginitis, atau bisa menyebabkan infeksi cervicitis gitu. Cervicitis itu beda dengan CA cervix ya. Cervicitis itu adalah peradangan pada permukaan serviks gitu. Gejalanya sih kalau cervicitis tidak sampai menimbulkan perdarahan, paling dia akan menimbulkan keputihan. Tergantung dari daya tahan tubuh kita atau hygiene kita. Gitu. Kalau misalnya semakin buruk hygiene atau daya tahan tubuhnya makin rendah, itu cervicitis atau vaginitisnya itu akan lebih banyak memproduksi cairan lendirnya. Untuk jadi CA cervix sih belum ada yang menyebutkan kalau air kotor itu secara langsung menyebabkan faktor risiko CA cervix. Jawabannya belum bisa. Baik, terima kasih Dokter Ridho. Baik Bu Ani, jadi air kotor itu tidak serta-merta sebagai pemicu untuk bisa munculnya kanker serviks. Baik, selanjutnya Ibu. Dari mana ini? Ibu. Oh, Bapak. Oh, mohon maaf. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Bapak Imam Wahyudi, apa kabar, Pak? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak. Nih, Dok, ada pertanyaan ini. Ya. Istri saya terakhir pemeriksaan pap smear sekitar tahun 2014. Cukup lama ya, Dok ya. Dengan hasil bersih sebelum kelahiran anak kedua. 3 anak saya lahir secara sesar dan setelah anak ketiga lahir direkomendasikan oleh dokter kandungan untuk disteril. Nah, pertanyaannya satu, Dok. Pertanyaan beberapa ini. Apakah istri saya tetap perlu di pap smear atau metode deteksi dini lain lagi? Yang kedua, jika perlu, idealnya berapa bulan atau berapa tahun sekali? Nah, yang ketiga, harga masing-masing deteksi dini berapa ya, Dok? Wah, itu nanti kalau masalah harga ke saya itu, Pak. Monggo Dokter Ridho, silakan dijawab. Untuk Pak Imam, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya, Pak ya. Jadi, apakah perlu wanita yang sudah dilakukan sterilisasi pada tubuhnya untuk tetap dilakukan screening CA cervix? Jawabannya perlu, karena walaupun sudah sterilisasi tidak akan melindungi dari cervix sendiri dari infeksi HPV gitu. Karena tuba Fallopi yang disterilisasi tersebut adanya di dalam rongga rahim gitu. Sedangkan cervix itu tetap ada di bagian yang vagina gitu. Jadi tetap perlu. Jawabannya berapa lama sekali dilakukan? Idealnya sama tadi seperti di slide saya sudah sebutkan, seperti wanita yang 21 sampai 55 tahun itu 1 sampai 3 tahun sekali. Gitu. Kalau pap smear-nya selalu bersih itu boleh 3 tahun sekali. Tapi kalau misalnya pada salah satu pemeriksaan pap smear-nya atau IVA-nya ada hasilnya menunjukkan misalnya ada cervicitis kronis atau infeksi ringan atau adanya askus ya, itu jadinya lebih cepat, jadi 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Tapi kalau misalnya berulang cervicitisnya bisa 6 bulan sekali pemeriksaannya. Jadi berapa lama ideal itu tergantung kelainan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pap smear. Gitu. Apakah ada metode lain untuk mendeteksi CA cervix itu atau kelainan cervix? Sampai saat ini baru 3 metode itu aja. Jadi baru IVA, pap smear, dan screening HPV DNA. Gitu. Untuk harganya nanti mungkin dijelaskan oleh Mbak Ami ya di sesi terakhir. Iya. Gitu. Itu aja mungkin Pak Imam jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, cukup Pak Imam, cukup jelas Pak. Ya, jadi tetap perlu dilakukan pemeriksaan ya Pak ya untuk harga. Nah, karena kita PDSI tersebar luas ya Pak ya, nanti bisa juga menghubungi masing-masing dari rumah sakit terdekat, unit usaha dari Pertamedika. Tapi untuk wilayah Prabu Muli, terakhir nanti dari acara ini akan saya sampaikan paket-paket yang pastinya kami akan memberikan tarif secara sinergi.
untuk PT. Baik, lanjut Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya langsung atau bisa melalui chat ya, atau bisa dilakukan raise hand. Nah, kalau misalnya ini nanti kita langsung sebutkan namanya. Baik, selanjutnya Ibu Ferani. Ya, apa kabar Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya Bu ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Dokter tanya nih Dok, apakah informasi menurut WHO bahwa kanker serviks sebagai pembunuh wanita pertama di dunia? Dan bagaimana sosialisasi kepada perempuan pentingnya pap smear yang rata-rata banyak di pedesaan untuk pencegahan hal ini? Saya nanti bisa bantu jawab ini. Silakan tapi dokter dulu deh. Silakan Ya, dokter. Makasih Bu Ferani atas pertanyaannya. Saya coba menjawab lagi ya. Jadi data setiap negara itu beda-beda. Tapi biasanya kalau WHO itu mengambil rata-rata apa namanya ya, data dari setiap negara gitu. Kalau yang terakhir saya baca sih memang angka kematian akibat CA cervix ini kedua ya, cukup tinggi, kedua di dunia ya kalau yang terakhir saya baca ya. Tapi kalau untuk di Indonesia kedua setelah kanker payudara gitu. Di dunia terakhir saya baca itu kedua. Kemudian bagaimana sosialisasinya untuk orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu ya, yang mungkin nggak tahu ya, kurang informasi gitu ya. Ya itu udah ada programnya dari pemerintah, dari Kemenkes, biasanya disosialisasikan oleh dinas kesehatan, kemudian informasikan ke kepala puskesmas, kemudian ada bagian dari apa ya, sosialisasi di puskesmas atau penyuluhan biasanya. Biasanya penyuluhan, kalau dulu saya di puskesmas itu biasanya programnya antara sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi ada petugas puskesmas yang mengundang para masyarakat untuk datang ke puskesmas atau ke balai desanya. Nanti di situ biasanya dokter puskesmasnya yang akan mensosialisasikan gitu. Sosialisasi ini tidak harus dengan dokter spesialis obstetrik ginekologi. Ini kompetensi dari dokter umum juga gitu. Jadi biasanya setahu saya waktu pengalaman di lapangan itu yang turun ke apa namanya, di puskesmas atau desa-desa itu ya dokter umum puskesmasnya gitu. Nah di situ tadi saya bilang bisa dilakukan langsung dengan IPA gitu. Kalau penyuluhannya dengan di puskesmas biasanya setelah penyuluhan ibu-ibunya akan ditawarkan untuk pemeriksaan IPA gitu. Cukup IPA aja gitu. Nah nanti kalau misalnya setelah dilakukan IPA ada kelainan, biasanya ibu tersebut akan direkomendasikan untuk dirujuk ke fasilitas lanjutan gitu. Tapi kalau beberapa puskesmas sudah juga dilatih untuk dilakukan apa ya, pemeriksaan krioterapi, salah satu pemeriksaan krioterapi. Jadi pada saat IPA-nya positif, si serviksnya itu akan langsung dibekukan gitu. Diberi terapi krioterapi gitu. Setelah krioterapi biasanya akan diulang lagi pap smear 3 bulan. Kalau misalnya pap smear masih jelek juga baru dirujuk. Tapi kalau misalnya puskesmas di desa tersebut tidak punya fasilitas krioterapi, akan langsung setelah IPA-nya positif langsung dirujuk ke kota atau kabupaten, rumah sakit kabupaten yang ada di sana. Dan masalahnya tersebut kadang-kadang akses untuk ke kabupatennya atau ke rumah sakit yang itu yang sulit. Yang kedua, biaya. Kadang-kadang masyarakat tersebut terkenal sama biaya juga gitu. Tapi mungkin kedepannya BPJS atau asuransi yang lain mungkin akan menanggung biaya pemeriksaan ini sih harusnya gitu kalau menurut saya, supaya si pencegahan kanker serviks ini lebih merata dan lebih baik gitu. Itu mungkin jawaban dari saya Bu Ferani. Ya baik dokter. Baik Ibu Ferani, luar biasa ya Bu, jadi kanker tertinggi juga ini ya, termasuk nomor 2 di dunia. Nah, untuk supaya bisa informasi ini tersebar merata Bu ya di pedesaan, dan kita tahu bahwa keterbatasan masa mungkin secara infrastruktur jalan, kita bisa secara sinergi memberikan program CSR. Nah, nanti ini bisa kita bahas di luar kegiatan ini, Dr. Rosa, Ibu Soherna, mohon maaf. Jadi kegiatan CSR bisa kita lakukan secara on-site, di mana lokasi dari PT Drilling Service
kita juga bisa melakukan pemeriksaan IVA secara onsite. Mudah-mudahan sharing hari ini tentang pemeriksaan IVA dan pap smear itu bisa tersebar seluruh pelosok desa. Baik, selanjutnya masih ada waktu kita. Luar biasa ya dok ya, antusias ini Bapak Ibu dari PT PDSI memberikan pertanyaannya. Baik, lanjut ke Ibu Weni. Oh ya, hampir sama ya namanya. Apa kabar Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Dok mau tanya ya dok? Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Maaf mau bertanya, untuk vaksin dan pap smear ataupun HPV DNA, apakah biayanya ditanggung pribadi atau ditanggung PDSI? Dan apakah vaksin dan pap smear dapat dilakukan saat hamil? Terima kasih. Dokter mungkin nanti langsung yang bisa dilakukan pada ibu hamil apa enggak? Nanti itu biayanya nanti. Silakan dokter. Nah, kalau misalnya tadi ya, yang untuk biaya nanti. Untuk biaya. Oh, balik ke saya. Kalau Baik. untuk bisa nggak dilakukan pada saat kehamilan, kalau untuk vaksin sebaiknya tidak saat hamil ya. Jadi pemeriksaan vaksin itu ditunda dulu. Kalau mau hamilnya ditunda dulu. Ya. Vaksin dulu. Setelah dosisnya yang ketiga, baru boleh merencanakan kehamilan. Kalau lagi hamil, sebaiknya nggak diberikan dulu. Gitu. Terus kalau misalnya pap smear, boleh apa nggak dilakukan pada saat hamil? Selama kehamilannya nggak ada penyulit, ya, tidak ada faktor risiko, misalnya plasentanya tidak letaknya di bawah, gitu ya, tidak ada riwayat pecah ketuban, gitu. Tidak ada riwayat nyeri panggul hebat, gitu ya, boleh dilakukan pap smear, gitu. Karena pemeriksaan pap smear itu kan kita menyenggol serviksnya ya. Kadang-kadang kalau misalnya saat pemeriksaan tersebut serviksnya tersenggol, menimbulkan sensasi mules atau nyeri gitu pada rahimnya. Gitu. Jadi kalau kehamilannya sehat-sehat aja, nggak ada masalah mau dilakukan pap smear boleh gitu. Tapi kalau vaksin nggak boleh. Nggak boleh. Ditunda dulu. Tinggal pilihan sebelum ya. hamil atau setelah hamil. Okay. Setelah melahirkan maksudnya. Setelah melahirkan. Ya. Baik dokter, baik Ibu Weni, jadi itu tadi yang disampaikan dokter Mido bahwa vaksinnya tinggal dipilih mau vaksin dulu atau mau hamil dulu gitu sampai lahiran ya, nunggu sampai lahiran. Kemudian pemeriksaan itu boleh dilakukan bila tidak ada penyulit atau faktor resiko. Baik, terima kasih. Lanjutnya ke Ibu Hani. Oh Ibu Hani ya, Ibu Hani Wiguna ya. Baik, luar biasa, apa kabar Ibu Ani? Mudah-mudahan sehat selalu di sana bersama keluarga. Dokter mau tanya lagi nih dok, ini antusias banget ibu-ibu nih ya. Selamat siang dokter. Siang. Oh siang ya, oh nggak terasa ya waktunya udah siang loh. Kalau bisa nanti diperpanjang lagi nih waktunya ya dokter Losa ya. Mohon izin bertanya, seperti yang tadi dokter sampaikan, bahwa salah satu penyebab kanker serviks adalah dari pasangan laki-laki yang memang mempunyai penyakit bawaan di penisnya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pasangan kita tersebut ada penyakit bawaan itu? Misalnya untuk perempuan yang baru mau menikah atau sudah menikah. Nah, perlu bebet bobot ini dokter. Silakan dok. Ini mengantisipasi cukup baik sekali. Silakan dok. Terima kasih Bu Hani atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa tahu pasangan kita tuh ada penyakitnya atau enggak, ya harus diperiksa. Gitu, si laki-laki harus saling terbuka. Harus saling terbuka, harus saling jujur diperiksa. Kemudian ada screening ya, bisa dilakukan HPV DNA juga pada si laki-laki, gitu, misalnya HPV DNA. Tapi itu kalau laki-lakinya mau, kalau dia nggak mau susah juga, gitu kan. Kemudian kalau sebelum menikah itu biasanya ada screening premarital namanya ya. Dilakukan pemeriksaan darah, biasanya pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan penyakit-penyakit menular seksual seperti sifilis, seperti HIV, seperti mungkin salah satunya HPV DNA, itu bisa dilakukan di laboratorium rumah sakit. Dan kalau memang komitmen, harusnya si laki-lakinya mau dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya lewat darah, bisa dilakukan lewat darah. Kalau HPV DNA-nya mungkin diambil contoh jaringan di penisnya. Oke. Berarti harus saling ini ya dok ya, jujur ya. Iya. Ini niat nggak nih gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi penolakan,
bisa dipertimbangkan lagi. Baik dokter, baik Ibu Heni, ya, Bu Hani, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, kemudian Bu Nora. selanjutnya ada dari Bu Nora. Apa kabar? Nora Wasis. Ya, silakan Ibu. Apa kabar? Dokter nih mau tanya nih dok, mohon izin bertanya untuk vaksin HPV, apakah ditanggung oleh perusahaan atau tidak ya dok? Nah ini tadi harus saya nggak jawab nih, dokter mau jawab apa saya nih? Mami kayaknya Mau saya yang jawab ya Bu Nora ya. Sebenarnya untuk pemeriksaan vaksin HPV dari kami Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli memberikan produk atau informasi layanan pemeriksaan ini. Nah nanti tergantung dari PDSI-nya. Ya, apakah nanti difasilitasi oleh perusahaan atau tidak. Silakan Ibu nanti dikomunikasikan ke bagian HRD-nya. Kebetulan ini ada Bu Suherna, mungkin bisa langsung dijawab nanti atau Dokter Losa. Karena sudah sangat antusias, mungkin nanti sudah ada pertimbangan untuk dilakukan vaksin. Bagusnya Ya. sih divaksin. Bagusnya divaksin ya, untuk kesehatan bersama ya, keluarga dan pekerja. Baik. Baik Ibu, nanti silakan nanti bisa disampaikan ke bagian HRD dari PT PTI. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke. Lagi? Masih ada? Oh, Ibu dari Ibu Suherna, Bu. Ada yang mau ditanya, Bu? Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih. Tidak terasa loh, Bu, kalau misalnya udah ngobrol gini sama narasumber yang luar biasa. Apalagi ibu-ibu nih. Ya? Dokter Losa, apakah Baik Bu, gimana Bu? ada yang mau ditanyakan dok atau bisa langsung menjawab dok pertanyaan Ibu Nora? Baik Bu, di sini saya bisa menjawabkan untuk vaksin HPV untuk istri dari pekerjanya PDSI itu kita cover Bu. Oke, langsung terjawab ya. Baik. Boleh, berarti itu nanti berlaku seluruh unit usaha dari Pertamedika ya dok ya? Iya, betul. Baik, Ibu Bapak luar biasa informasi yang disampaikan Dokter Losa. Silakan dijadwalkan menghubungi unit usaha Pertamedika di mana Bapak Ibu berada. Nah, kebetulan hari ini sudah bergabung wilayah Prabu Muli, Jakarta, Kalimantan, Cirebon, dan Aceh. Silakan menghubungi dari Rumah Sakit Unit Usaha Pertamedika. Baik, Ibu Suherna, ada yang mau ditanya Bu? Mumpung lagi sama Dokter Cordova nih. Memang waktunya khusus untuk PDSI hari ini. Silakan atau dari Dokter Losa? Baik Bu, kalau dari saya mungkin cukup segitu dulu Bu. Baik. Ibu Soherna? Masih bergabung Mungkin ya? Ibu Suherna lagi sinyal mungkin atau lagi sinyal. lagi meeting mungkin. Ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, ada lagi. Wah, ini ada satu lagi masuk. Silakan, Ibu Weni. Maaf untuk pemeriksaan dini seperti pap smear dan lain-lainnya, apakah juga di cover? Ini mungkin langsung dijawab lagi nih sama Dokter Losa. Baik, untuk pemeriksaan dini seperti pap smear kita itu cover ya. Untuk pekerja kita cover untuk pemeriksaan pap smear. Kalau untuk pap smear dan untuk vaksinnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dokter Losa. Baik Ibu Weni, terjawab langsung oleh Dokter Losa. Jadi ibu-ibu yang berada di seluruh Indonesia nih, silakan mengatur jadwalnya, datangin unit usaha Pertamedika di Poli apa nih? BKIA ya? Poli Opjin untuk mengatur jadwal pemeriksaan pap smear ataupun vaksin. Ya, silakan nanti dijadwal sesuai waktu yang Bapak Ibu persiapkan. Tapi ingat, tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan saran dokter. Ada beberapa persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, waktunya masih ada ini? Oh, masih 10 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Wah, iya, ada Ibu Ira. Halo Bu Ira, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Dok, nanya lagi nih, izin bertanya, selain dari kebiasaan buruk yang menyebabkan kanker tersebut,
apakah ada makanan atau bahan makanan yang dapat memicu kanker? Pola hidup juga nih. Ya, kira-kira ada nggak, Dok? Terima kasih Bu Ira atas pertanyaannya. Kita coba jawab ya. Gitu. Kalau untuk makanan-makanan yang dapat memicu kanker tidak hanya untuk kanker serviks ya. Biasanya itu makanan-makanan yang banyak mengandung radikal bebas ya. Banyak mengandung pengawet, mengandung penyedap rasa berlebihan ya, MSG seperti itu. Atau makanan-makanan yang dibakar ya, dibakar, yang overcook gitu, sampai ada yang kayak misalnya contohnya ayam bakar atau ikan bakar atau sate. Hitam-hitam gitu Ada ya. arang-arangnya gitu ya. Nah, kan arang itu karbon ya. Karbon itu kalau masuk ke dalam tubuh itu menjadi radikal bebas. Gitu. Nah, radikal bebas itu kalau di dalam tubuh dia bisa memicu perubahan mutasi dari sel-sel di tubuh kita kalau dimakannya dalam porsi yang banyak dan terus-menerus. Gitu. Kalau hanya sekali, nggak apa-apa. Gitu. Karena di dalam tubuh kita punya imun, punya antibodi, punya antioksidan juga yang dapat menangkal radikal bebas secara alami. Kalau misalnya untuk langsung ke kanker serviks dari makanan, tadi sih mirip-mirip yang tadi aja. Ya, kotor tadi ya. Bukan Harry Potter sih, lebih ke hubungan seksual. Oh, hubungan. Kalau dari makanannya secara langsung ke sel serviks enggak ya, enggak ada yang langsung gitu, tapi menjadi apa ya, makanan yang seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya bakso dengan pengawet atau dengan boraks ya misalnya gitu ya, dengan terus dimakan, jadi di dalamnya tuh radikal bebasnya terlalu banyak, numpuk gitu, itu merubah permukaan sel serviks khususnya ya, pada topik ini kan sel serviks, permukaan sel serviks itu menjadi lebih rentan ya gitu, tapi lebih rentan untuk terkena HPV-nya gitu, HPV-nya masuk gitu. Tapi kalau untuk dari makanannya langsung nggak bisa sel serviks. Tetap pemicunya utamanya adalah virus HPV tipe 16-18 gitu. Jadi memang dari makanan nggak bisa langsung serta-merta makan ini bisa langsung arah ke kanker serviks ya. Ibu Ira, cukup terjawab ya Bu. Baik Bapak Ibu, waktunya tinggal 6 menit. Oke, sambil menunggu yang lain, ada lagi yang baru masuk? Oke, dokter sambil nunggu yang lain nih dok. Nah, tadi kan ngomongin makanan. Kalau ada dari herbal dok, herbal, ini kan sekarang hidup ini buat yang simple gitu ya. Minum pun harus yang simple. Nah, herbal kira-kira itu juga bisa sebagai pemicu atau memang ada arahnya ke sana gitu dok? Memicu kankernya? Iya, kanker gitu ya. Kantong kering kali ya. Kalau secara sama sih seperti makanan, produk-produk herbal itu biasanya kan diciptain atau dibikin untuk menunjang daya tahan tubuh kita ya, kesehatan tubuh kita ya, gitu sih. Jarang sih, belum ada laporannya kalau mengkonsumsi herbal dapat memicu timbulnya suatu kanker. Gitu, jarang. Belum ada ya. Gitu. Tapi kebanyakan memang untuk membuat imunitas ya, imunitas. Cuman yang banyak juga belum diteliti itu dosis pemakaiannya itu. Kalau yang herbal yang misalnya rebus sendiri gitu ya, atau ngeracik sendiri kan kita nggak tahu dosis pasnya berapa untuk tubuh kita gitu. Tapi kalau herbal yang dari perusahaan mungkin sudah ada takarannya. Mungkin itu kalau maupun mau yang mengkonsumsi obat-obat herbal ya kalau bisa yang memang sudah dikeluarkan oleh Badan POM sehingga dosis dan takarannya itu udah pas gitu. Jangan membuat ramuan sendiri. Ini biasanya kelihatan ada tanaman subur enak kayaknya seger gitu ya, dibuat herbal gitu kayaknya untuk kesehatan, ternyata racun gitu ya. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan, waktu kita masih ada 3 menit lagi. Baik dok, nih sambil nunggu nih sisa waktu ini. Satu lagi nih dok, kayaknya kebiasaan ibu-ibu nih ya, bapak-bapak, ibu deh kebanyakan kalau lagi ke mall. Itu ke mall kan mau BAK ke toilet itu antri minta ampun, kemudian luar biasa. Nah kira-kira kebiasaan kita yang BAK di mall itu juga bisa potensi untuk terjangkitnya kanker serviks. Oke, Mbak Ami, benar sih ada penelitian juga yang mengatakan bahwa HPV itu juga ada di toilet gitu, di dudukan toiletnya. Kalau misalnya nggak bersih, nggak kurang hygiene, HPV tersebut bisa kena ke kulit kita gitu. Betul. Tapi tergantung tipenya dulu nih yang mana. Tipenya yang mana. Kalau misalnya tipenya tipe 16-18, dia ada di dudukan toilet, ya mungkin bisa
bisa kena, tapi dia nggak masuk ke dalam serviknya ya, hanya di permukaan itu, tapi nggak bisa pindah. Oke. Si servik si Nggak virus bisa itu jalan-jalan virusnya. ya, virus itu harus kontak langsung Oh, dari kulit ke kulit, karena dia harus ada yang menghantarkan Medianya. medianya untuk pindah gitu. Jadi tipsnya kalau misalnya di toilet mall atau tempat Oke. umum, kalau toilet duduk itu Iya. kalau bisa sih dibersihkan dulu, bawa sendiri antiseptik sendiri, Antiseptik. Ya. disemprotkan ke situ, dikeringkan dulu, baru kita duduk di situ. Baik. Atau kalau nggak ada antiseptik, bisa pakai tisu toiletnya, Tisu toilet. ditatakin ya biasanya gitu ya. Ditatakin, jadi kita nggak langsung, kulit kita nggak langsung bersentuhan sama Bersentuhan ya. si dudukan klosetnya. Oke. Gitu. Tapi kalau secara langsung menyebabkan CA serviks, belum ada laporannya Belum juga. ada laporan. Paling sering itu karena mahasiswa. Tetap. Ya, berarti kita kemana-mana harus selalu terlihat clean, bersih ya. Ke kamar mandi pun kita siapkan tisu, lengkap isinya ya dok ya, untuk Iya. menjaga kita terhindar dari penyakit. Baik, waktunya tinggal, saya pegang juga ini, tinggal 1 menit ya, tinggal 1 menit. Baik, Dokter Ridho, luar biasa ya hari ini ya, perbincangan kita tentang kesehatan, masalah kanker. Mudah-mudahan kita semua, khususnya untuk pekerja istri dan karyawan PT PDSI selalu sehat ya, tetap menjaga kesehatannya selama masa pandemi, tingkatkan imunitas, kemudian selalu konsul dengan dokter Anda dimanapun Anda berada ya, di unit usaha Pertamedika daerah Jakarta, Prabu Muli, Cirebon, Kalimantan, dan Aceh. Bapak Ibu yang hari ini ingin melanjutkan konsultasinya secara online, bisa menghubungi dokter kami melalui layanan telemedicine. Untuk wilayah Prabu Muli, itu bisa online atau telemedicine ke 0822 84 kali 2759. Lanjut Bu, setelah ini langsung Ibu bisa telemedicine, konsultasi lanjut ke Dokter Cordova. Baik, selain itu juga kalau mau langsung datang ke Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli ya dok ya, standby nih. Dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau telemedicine, malam pun tutup lainnya nggak dok? Bisa. Oh bisa dilayanin, bisa konsultasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu malu menyampaikan di sini, bisa langsung deh koordinasi dengan Dokter Cordova melalui telemedicine. Baik, untuk tadi saya menyampaikan di awal bahwa untuk tarif vaksin ya di Prabu Muli, Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli, kita memiliki 2 jenis vaksin ya dok ya, Selvarik dan Gardasil. Ya, dari awal juga saya sudah menyampaikan kami akan memberikan harga sinergi untuk PDSI ya, keluarga istri ya khususnya. Untuk vaksin Selvarik kita akan memberikan harga Rp869.097 per sekali suntik. Kemudian vaksin Gardasil Rp1.115.000 per sekali suntik. Nah, untuk suntik ini dok, Selvarik itu berapa kali dok? Sama, mau Selvarik mau Gardasil 3 dosis. 3 dosis? Dengan jarak 0, 2 bulan, dan 6 bulan. Oh, 0, 2 bulan, dan 6 bulan. Tapi ada kelebihannya di Gardasil dibandingkan Selvarik, yaitu kalau Gardasil dia melindungi dari 4 jenis virus HPV, yaitu 6, 11, 18, dan 16. Sedangkan kalau Selvarik dia hanya 2 jenis virus saja, hanya tipe 16 dan 18. Tipe 6 dan 11 memang dia low risk ya, low risk onkogenik untuk menjadi CA cervix itu tidak bisa ya 6 sampai 18, tapi dia bisa menjadi kondiloma atau kutil kelamin. Gitu. Jadi kalau misalnya mau vaksin, sarannya sih langsung yang ke Gardasil aja, gitu, karena dia melindungi dari 4 jenis virus. Yang lebih komplit ya dok ya? Iya. Lebih aman. Baik. Ini tarif yang berlaku di saat ini. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa memberikan tarif secara sinergi. Baik, nanti urusan saya dengan dokter Losa. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah waktu kita sudah berakhir. Tidak terasa cukup 1,5 jam ya. 1,5 jam nggak terasa untuk kegiatan sosialisasi kesehatan hari ini yang langsung disampaikan oleh Dokter Cordova. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Di zaman pandemi seperti ini harus tetap menjaga kesehatan. 5M jangan lupa tetap kita jalankan.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi, dan menghindari kerumunan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan ini, boleh ditampilkan semua, Bu, dibuka Zoom-nya ya, kameranya, supaya kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan hari ini, tapi kedepannya kita tetap melakukan kegiatan secara sinergi untuk Healthy Talk. Boleh, silakan dibuka videonya semuanya untuk foto bersama. Silakan, admin. Masih belum banyak yang dibuka. Oh, masih belum banyak yang dibuka? Ibu Ira, Ibu Ira, Indri, Ibu Indri, Ibu Lis. Silakan, Bu. Ya, masih ada? Masih ada belum dibuka foto? Masih? Pak Budi, Bu Indri, Bu Ira, Bu Indri, Bu Ira, Dinaya, Ibu Dinaya, Dita Ratna. Bu Dita Ratna. Oke, sudah tampil semua? Cukup? Slide ini. Oke, slide yang pertama. Ibu, Bapak, boleh tangannya angkat 5 jari untuk menunjukkan bahwa kita menjalankan protokol kesehatan. Baik, ya silakan dokter, kita sama-sama. Ini tangan kiri atau tangan kanan, dokter? Tangan kanan ya. Tangan kanan, Ibu. Baik, untuk yang slide pertama, sudah siap kami? Dinaya, Endah, Ibu Dinaya, masih belum? Ibu Aksari, Ibu Indah, Ibu Nastika, Ibu Yusmaleni, oke? Ibu Ira? Oh, Ibu Ira lagi ke belakang dulu mungkin. Oke? Oke, siap? Oke, Bu, silakan tangannya, tunjukkan 5 jari bahwa kita mensupport menjalankan protokol kesehatan. Baik? 1, 2, 3. Boleh sambil senyum? Kalau terlihat ya, Bu ya, kalau nggak pakai masker. Oke, admin, cukup? Oke, satu lagi slide kedua. Oke, 5 jari bahwa kita komitmen menjalankan protokol kesehatan. Ibu Rusniwati, Ibu Nesya, Ibu Warneri. Ayo Bu, kita komitmen menjalankan protokol kesehatan Bu. 5M. Oke, sudah? Admin? Oke, siap. 1, 2, 3. Boleh sambil senyum Bu? Baik, ada Sudah. slide ketiga? Sudah. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kegiatan kita hari ini dan partisipasinya, sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita komitmen sehat. Kami atas nama Rumah Sakit Pertamina Prabu Muli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PDSI, khususnya kepada Ibu Suherna dan Dr. Rosa, karena sudah berjalannya kegiatan sinergi saat ini. Kami akhiri kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Izin live Bapak dan Ibu.